Setelah 32 tahun, akhirnya Indonesia kembali menjadi peraih medali emas di cabang olahraga sepak bola di ajang SEA Games. Setelah kurang lebih hampir 13 tahun, Inter Milan akhirnya kembali lagi ke final UEFA Champions League. So, minggu ini adalah minggu yang sangat menyenangkan untuk seluruh warga Indonesia pecinta sepak bola dan seluruh internisti yang ada di dunia. Selamat datang di My Journey Wiki Vlog. Let's go! Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di My Journey Wiki Vlog, sebuah vlog yang berisi dokumentasi saya menjalani hari-hari sebagai pendamping psikologi olahraga di cabang olahraga atletik yang ada di Timika, Papua. Selamat datang semuanya, selamat pagi, selamat sarapan. Hari ini adalah hari, atau minggu ini lebih tepatnya adalah minggu yang sangat menyenangkan gitu. Karena seperti yang saya bilang di opening bahwa Indonesia meraih medali emas setelah 32 tahun kurang lebih, terakhir 91 meraih emas di cabang sepak bola. Dan Inter, klub favorit saya di sepak bola, akhirnya mencapai final UCL kembali setelah 13 tahun, terakhir di tahun 2010. Tetapi saya juga ingin memberikan selamat kepada seluruh atlet-atlet Indonesia yang sudah menorehkan raihan yang sangat positif di ajang SEA Games. Walaupun secara peringkat kita itu masih di peringkat 3, tidak menjadi juara umum, tetapi dari target capaian emas itu kita sangat luar biasa gitu. Saya ingat ketika sebelum kontingen Indonesia berangkat ke Kamboja untuk mengikuti SEA Games, kayaknya mereka tuh ditarget di pemerintah cuman sekitar 70 emas deh. And in the end mereka berhasil mencapai melampaui target malahan, yaitu di 87 emas, dan itulah yang mengantarkan mereka menduduki peringkat 3 gitu. Terlebih banyak cabang-cabang olahraga lain yang menorehkan sejarah, diawali dari hoki, hoki lapangan, terus ada basket putri, terus tenis juga, baik itu di bergu ataupun individu, dan ya sepak bola gitu. Itu hanya salah satu dari rangkaian banyaknya kejutan-kejutan yang diberikan oleh Indonesia di ajang SEA Games. Nah, di SEA Games kali ini juga ada salah satu atlet kami dari Pelatnas Atletik yang ikut berpartisipasi di cabang atletik, yaitu di nomor lempar lembing. Dia main hari ketiga kayaknya kalau tidak salah di atletik, pada saat perlombaan atletik, dan dia berhasil meraih medali perunggu untuk Indonesia. Sebuah catatan yang sangat bagus, karena ini adalah kali pertamanya dia ikut berpartisipasi di ajang SEA Games, dan itu menjadi representasi kami juga yang ada di sini, di Pelatnas yang ada di Timika ini, bahwa kami bisa memberikan wakil kami di tim nasional, dan terbukti wakil kami ini bisa berbicara gitu. Walaupun mungkin belum meraih emas, tapi hasil meraih medali perunggu ini tidak mudah tentu saja. Terlebih dengan banyaknya faktor-faktor non teknis dan sebagainya, sehingga ya sudah gitu, kami berhasil, apa yang diraih oleh atlet kami atas nama Agus Abadi itu adalah sebuah hal yang sangat patut kami semua syukuri yang ada di sini gitu. BTW emasnya tetap Indonesia, karena emasnya itu emas lempar lembing putra itu Indonesia juga yang punya. Jadi Indonesia mengirimkan 2 atlet lempar lembing putra, dan keduanya meraih medali gitu. Jadi kami mengawali minggu dengan sangat happy gitu kan, dengan berbagai macam info dan lain-lainnya gitu.
Oke, mungkin kita langsung saja cerita ke apa yang saya alami atau lakukan selama 1 minggu terakhir. Kita mulai dengan hari Senin. Hari Senin adalah kami memulai minggu atau hari pertama dari Senin dengan menyambut cuaca di Mike yang sangat aneh gitu. Jadi kan minggu lalu saya bilang mungkin sudah masuk musim hujan lah, tapi selalu saja ada momen-momen hari di mana panasnya itu betul-betul panas gitu. Dan Senin pagi itu cuacanya sangat terik, sangat bagus sebenarnya untuk latihan. Beberapa atlet menjalankan program dengan cukup serius karena di minggu depannya akan ada tes nomor, sehingga minggu ini akan menjadi minggu terakhir mereka untuk mempersiapkan ke tes nomor. Sorry, saya sambil makan, sambil sarapan soalnya, sambil tes nomor gitu kan. Nah, Senin untuk khusus nomor lintasan, mereka berlatih. Kalau kita lari kan ada namanya star block. Nah, itu yang teknik star block ini yang mereka latih gitu. Biar keluarnya ketika lari, terutama di nomor sprinter itu maksimal, dorongannya pas gitu. Yang dilatih di hari Senin, tim lempar hanya melakukan pemanasan ringan, melakukan senam gawang karena mereka tidak bisa pakai lapangan kan untuk pagi hari. Lalu ya sudah, Senin diawali dengan sangat positif lah, menyenangkan program latihannya. Saya ngobrol-ngobrol dengan pelatih, dengan atlet, dan ya atlet sih sedang berada dalam kondisi yang sangat positif gitu. Lalu berangkat sorenya kami tidak ke lapangan karena Senin sore itu masih digunakan oleh teman-teman Papua Football Academy sepak bola untuk seleksi. Jadi seleksi tahap akhir mereka itu di hari Senin, sehingga hari Senin ya sudahlah, kami istirahat saja dulu. Seperti itu. Terdengar enggak ya? Ya, blender pagi-pagi biasa dapur. Oke. Terus Selasanya seperti biasa kami berangkat ke gym. Tapi kali ini kami sekaligus menerima kunjungan sebenarnya dari tim manajer dan direktur teknik dari Jakarta. Jadi tim manajer kami dan direktur teknik kami itu datang mengunjungi kami, mengeceklah kegiatan kami, apa saja yang kami lakukan selama di sini. Pengecekan rutin lah, sekitar 1-2 bulan sekali. Sebenarnya mereka sudah datang tuh dari hari Senin siang. Kami sempat briefing di Senin malamnya, cuman it's private session, so tidak ambil gambar gitu kan. Sudah Selasa mereka ikut juga ke gym. Kami gym seperti biasa, tidak ada hal-hal yang berarti. Atlet tetap menjalankan program sambil sesekali diawasi dan dikoreksi oleh ibu manajer dan tim direktur teknik. Mereka tuh datang sekaligus mengecek segala macam infrastruktur kan yang kami gunakan, apa yang kurang, dan mendengar keluh kesah kami gitu, untuk ditindaklanjuti jika diperlukan gitu. Sudah latihan berjalan dengan sangat normal dan menyenangkan. Lalu kami pulang, sorenya tidak ada latihan, tetapi malamnya kami tim pelatih dan para pendukung itu diajak makan malam bersama gitu oleh ibu manajer dan direktur teknik, coach direktur teknik ini gitu. Kami makan malam
artinya tidak ikut, cuman kami saja gitu. Kami membicarakan banyak hal-hal teknis lah, yang apa-apa yang harus perlu diubah, dan apa-apa yang harus kami tingkatkan untuk bisa membuat tim ini menjadi jauh lebih baik dari hari ini. Kami juga membicarakan target-target yang akan 1 tahun ke depan, strategi apa yang harus kami lakukan. Betul. Rabu pagi kami visit, saya ikut visit juga bersama ibu manajer dan direktur teknik. Kami ke lapangan, mereka mengecek infrastruktur yang ada di lapangan, termasuk tempat gym yang sedang dibangun buat kami, sehingga kami tidak perlu lagi jauh ke Kuala Kencana untuk hanya untuk sekedar gym kan, karena gymnya akan ada di area stadion. Mereka datang mengecek, tim latihan seperti biasa, latihan yang cukup intens karena menjelang tes kan. Jadi sebenarnya harusnya sudah agak turun, tapi ada beberapa hal teknis lah yang masih perlu diperbaiki biar nanti pada saat hari tes nanti hari Senin depan itu bisa lebih maksimal gitu. Sudah itu Rabu itu saya tidak ke lapangan. Rabu itu saya cuman di hotel mengerjakan sesuatu, sehingga saya tidak ikut ke lapangan di Rabu sore gitu. Kamisnya tim tidak kemana-mana karena hari itu hari libur, kenaikan Yesus, sehingga tim diliburkan. Beberapa teman-teman melaksanakan ibadah, sekaligus ibu manajer dan coach direktur teknik itu kembali bertolak ke Jakarta karena kunjungannya memang cuma sekitar 3-4 hari lah. Mereka pulang dan ya sudah gitu. Jadi Kamis praktis tidak ngapa-ngapain, kami hanya di hotel gitu. Jumat itu tidak kemana-mana juga, lebih tepatnya saya, karena seharian itu hujan. Jadi dari Jumat subuh sampai Jumat malam itu hujan tidak pernah berhenti. Walaupun ternyata paginya itu anak-anak tetap ke lapangan, tim tetap ke lapangan, tapi tidak latihan dalam stadion, dia di belakang kan. Yang pernah mungkin saya kasih lihat, kalau hujan kami pakai lintasan yang di belakang untuk pemanasan. Nah itu mereka hanya di situ gitu. Terus saya tidak ikut di Jumat pagi dan Jumat sore. Saya tidak tidak visit gitu kan, karena hujan betul-betul. Ya itu saya bilang, Timika ini cuacanya aneh gitu, panas tiba-tiba hujan seharian, tiba-tiba bisa panas seharian, kayak gitu lah. Terus Sabtu tuh pagi ke lapangan, tapi saya tidak ikut ke lapangan karena saya menyiapkan materi yang akan saya berikan di Sabtu siang. Karena Sabtu siang sudah masuk ke sesi psikologi lagi. Nah, sesi psikologi kali ini sedikit menyenangkan karena saya memberikan mereka sebuah permainan, dan permainan itu adalah werewolf. Permainan werewolf yang surprisingly itu anak-anak cepat mengerti dan sangat menyukai permainan itu. Jadi mungkin sedikit yang belum tahu werewolf itu seperti sebuah permainan peran gitu, dimainkan secara berkelompok. Permainan peran, setiap orang punya perannya masing-masing, ada jadi warga biasa, werewolf dan sebagainya. Tugasnya sederhana, adalah mencari tahu siapa werewolfnya dengan melemparkan berbagai macam alasan, tuduhan, bantahan dan sebagainya. Alasan saya memberikan permainan ini ada dua atau tiga hal alasan saya. Yang pertama adalah karena permainan ini menurut saya bisa melatih kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap situasi. Mereka tuh harus fokus selama permainan. Mereka tuh tidak paham apa yang mereka mainkan gitu, karena mereka terlibat di dalamnya. So saya
menganggap bahwa permainan ini dapat membuat seseorang itu dapat lebih memahami situasi di sekitarnya, dan ini yang diperlukan untuk anak-anak. Mereka tuh aware dengan kondisinya, mereka aware dengan tanggung jawab perannya gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah permainan ini jelas bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Bukan artinya anak-anak tidak bisa berkomunikasi, tidak, tapi menyampaikan argumen, menuduh, memberikan bantahan, memberikan alasan dan sebagainya, itu kan sebuah skill komunikasi. Nah, skill inilah yang ingin saya latih gitu, karena beberapa teman-teman atlet itu masih cukup kesulitan, terutama ketika bicara di depan umum. Nah, skill komunikasi ini perlu mereka punya, bukan hanya untuk mereka sebagai atlet hari ini gitu, tapi untuk kedepannya. Nah, kepekaan melakukan komunikasi, kepekaan merasakan lingkungan sekitar, itu menjadi hal yang ingin saya pancing dalam permainan ini, dan syukurnya mereka meresponnya dengan sangat-sangat baik gitu. Terus alasan terakhirnya adalah saya ingin sesi ini adalah sesi yang menyenangkan, yang rileks buat mereka, bukan yang serius, karena hari Senin mereka akan tes nomor. Tes nomor ini penting karena ini adalah 1 bulan tes sebelum mengikuti kompetisi. Kami akan ada kompetisi di Juni. Insya Allah ada kompetisi di Juni, sehingga ini penting. Kalau mereka waktunya atau catatan hasilnya itu kurang maksimal, ini akan menjadi buruk sekali buat mereka persiapan gitu. Jadi ini penting, catatan ini penting, sehingga saya ingin menciptakan momen yang rileks buat mereka. Makanya permainan ini saya pilih. 3 alasan ini ternyata masuk ke mereka. Mereka sangat happy, bahkan sampai makan malamnya pun itu mereka masih terus membahas. Dan akhirnya ya sudah, saya berjanji kepada mereka akan melakukan permainan ini lagi di kemudian hari, tapi tidak boleh sering-sering kan, di kemudian hari. Mungkin sebulan sekali, I don't know, let's see the moment lah, kapan waktunya. Ya sudah, Sabtu kemudian berakhir begitu, dengan menutup dengan permainan werewolf yang menyenangkan buat kami semua. Ada 2 hal utama yang ingin saya bahas di minggu ini. Yang pertama adalah tidak ada 2 hal. Yang pertama, sama seperti yang saya bahas di awal, soal Indonesia meraih emas dan soal Inter Milan yang mencapai final UCL. Ada 2 yang bisa berhubungan dengan itu. Jadi yang pertama, Indonesia kan meraih emas setelah 32 tahun. Dia tidak meraih itu. 91 dan di 2023 baru terlaksana. Saya bahkan belum lahir loh di 91 tersebut. Hal yang sangat membanggakan, hal yang membangkitkan euforia gitu. Bahkan saya sangat yakin bahwa hampir semua atlet-atlet yang bermain yang meraih emas itu belum lahir juga ketika SEA Games, ketika terakhir kali Indonesia mendapatkan medali emas SEA Games di cabang sepak bola. So untuk sepak bola ini sangat mengembirakan kabar beritanya gitu kan. Nah, salah satu faktor pembeda dari turnamen-turnamen sebelumnya adalah adanya peran psikolog di sini. Saya tidak bilang peran psikolog menjadi faktor utama penentu akhirnya Indonesia meraih juara. Tidak, tapi ini yang sedikit berbeda gitu. Bahkan media-media di Indonesia itu sudah mengangkat betapa hebatnya mentalitas dari tim nasional ini gitu. Mentalitas yang dibangun oleh tim nasional, tidak mudah menyerah dan akhirnya mencapai emas. Di dalam sana, di dalam tim nasional itu ada psikolog yang menjadi saya cukup beberapa kali ngobrol-ngobrol lah, tidak terlalu sering tapi cukup beberapa kali intens, terutama di persiapan SEA Games dan setelah SEA Games. Psikolog itu bilang gini, mereka tuh punya kekompakan tim yang sangat luar biasa. Semua elemen dalam tim itu bersatu dengan niat yang sama. Psikolog itu namanya Mas Afif dan Mbak Asti.
Dua orang ini memang sudah cukup lama berkecimpung di dunia psikologi olahraga, pendampingan psikologi olahraga. Tapi saya tidak ingin membahas sejauh mana peran yang dia masuki, karena saya tidak tahu dapurnya mereka kan. Saya tidak tahu proses yang ada di sana. Saya cuma ingin membahas hal yang begini. Saya beranggapan dan saya cukup meyakini bahwa dalam hidup, khususnya di karir, kita tuh perlu punya sosok yang ingin kita kejar, yang ingin kita karirnya kita seperti itu. Sosok yang menjadi panutan dan sehingga kita tuh ketika berkarir tuh tidak ke kanan ke kiri. Kita tahu nih jalur lurusnya karena kita mau tuju titik yang sama gitu, titik yang kita tetapkan. Nah, titiknya saya adalah mengejar satu sosok, dan untuk di saya, di karir saya sebagai seorang psikolog olahraga, sosok itu adalah di Mas Afif Kurniawan. Mas Afif ini perjalanannya sangat luar biasa gitu. Dia pernah menjadi psikolognya tim sepak bola Persebaya Surabaya. Dia juga pernah dan kayaknya kalau nggak salah masih deh menjadi konsultan untuk perwasitan bola basket, karena dia memang mantan wasit. Dia itu konsultan untuk di bagian pelatihan wasit dan sebagainya di bidang psikologi. Terus dia juga pernah menjadi pendamping psikologi di tim nasional softball pada ajang Asian Games. Dia juga menjadi pendamping tim psikologi untuk cabang olahraga angkat beban di Asian Para Games tahun lalu kayaknya 2022. Terus dia juga beberapa kali menjadi pemateri untuk pelatih sepak bola di Indonesia untuk materi di bidang psikologinya. So dari sini saya sudah kelihatan gitu betapa banyaknya pengalaman akhir-akhir ini yang yang Mas Afif ini lakukan, sehingga saya tuh sangat kagum gitu, kayak wow, pintunya tuh terbukanya sangat luar biasa. Level tim nasional itu adalah level yang sangat saya impikan gitu. Dan jika berbicara tim nasional, pendamping psikologi olahraga, ya saya sangat kagum dengan Mas Afif gitu. Terlebih dengan perjalanan karirnya, berbagai macam jenis olahraga yang menarik gitu, selalu menarik. So bagi saya sosok itu Mas Afif gitu. Penting sekali lagi itu penting kita punya tuh satu sosok yang ingin dikejar, sehingga kita bisa tahu kan membandingkan diri kita gitu. Untuk saat ini sih saya masih levelnya masih jauh di bawah beliau gitu. Tapi Mas Afif ini akan someday I promise to all of you guys, I will be there. I will be in the national team going to, I don't know, international event like SEA Games, Asian Games, even Olympic. That's my dream. So I need sosok, dan Mas Afif ini adalah sosok yang menuju ke sana. I promise to you guys, I promise to myself, I promise to my family, I promise to all of you, I will be there someday. I don't know when, but I will find. I will be there. I promise to you. Itulah untuk tim nasional, selalu ada sosok yang ingin saya kejar dan semoga bisa. Lalu untuk memaknai Inter akhirnya mencapai final UEFA Champions League setelah
13 tahun, sebuah penantian yang cukup lama, cukup mengharukan gitu bagi Internisti, karena tim ini dibangun bukan tim yang akan disiapkan untuk menjadi juara Champions League gitu. Ini tim yang hanya disiapkan untuk survive di liga, menjadi penantang juara liga, dan sejauh mungkin berprestasi di UCL, tapi malah sebaliknya, keteteran di liga tapi di UCL menjadi maksimal dan mencapai final. Lawannya Manchester City, tim yang sangat superior. Orang-orang bilang sekarang tim terbaik di dunia. Saya pun cukup mengaminkan itu, karena mereka punya segalanya, punya tim, punya uang, punya stadion, punya dana, punya pelatih, punya segalanya hal yang mendukung mereka untuk menguasai sepak bola. Tapi ketika itu mencapai final, ada rasa optimis juga yang saya rasakan. Bukan karena saya yakin menang, cuman setidaknya Inter Milan itu akan memberikan perlawanan ke City. Di saat yang sama, ini agak sedikit out of context sedikit. Di saat yang sama kan Roma juga mencapai final European League, Fiorentina mencapai final Conference League. Jadi Italia itu sekarang di 3 kejuaraan sepak bola Eropa tuh timnya semua mencapai final. Terus heboh kan di timeline di Twitter dan sebagainya tentang bagaimana Italia akhirnya menguasai Eropa, bukan menguasai sih, mampu meraih final di kompetisi Eropa gitu. Terus muncullah satu tweet itu cuplikan video dari Jose Mourinho. Jose Mourinho ini sekarang adalah pelatihnya AS Roma. Cuplikan itu adalah ketika flashback di tahun 2010, ketika terakhir kali Inter mencapai final itu dibawa oleh Jose Mourinho. Itu ada press conference ketika dia menghadapi Barcelona saat itu dilatih oleh Pep Guardiola. Pep Guardiola saat ini melatih Manchester City. Jadi saat itu Barcelona pada tahun 2010 adalah dianggap tim yang sangat superior. Mourinho ditanya ketika konferensi pers, apa yang membedakan atau kenapa kau bisa yakin kau bisa mengalahkan Barcelona? Dia jawab begini, kami itu bermimpi untuk bisa capai final. Mereka itu punya obsesi untuk sampai final. There's a difference between dreams and obsession. Mourinho said, dreams always win because dreams comes from our heart. Dreams itu datang dari hal yang betul-betul kita inginkan, kita betul-betul inginkan gitu. Sementara menurut Mourinho, obsession yang dimiliki oleh Barcelona saat itu lebih kepada pembuktian diri bahwa mereka yang terbaik. Jadi mereka ingin menunjukkan hasratnya, nafsunya untuk ini loh, saya sudah mencapai final gitu. Ini loh kekuatan kami punya semua pemain terbaik dunia, pelatih terbaik dunia gitu. Hal itu yang terjadi sekarang di City. City itu obsesinya untuk champion tuh besar sekali, karena mereka tuh menghabiskan uang tuh luar biasa banyak. Bahkan ada jokes, dana yang dihabiskan Manchester City untuk membangun tim sepak bolanya itu sama dengan dana untuk militer gitu, sama untuk dana perang, saking banyaknya gitu kan. So apa yang dilakukan City sekarang itu obsession, dan apa yang Inter Milan rasakan sekarang ada dreams. Kami tidak pernah menargetkan menjadi juara UCL, bahkan mencapai final pun itu tidak masuk akal di kami di awal musim. City menargetkan itu karena mereka obsesi untuk mencapai itu. Mereka yang membuktikan bahwa investasi uang yang kami berikan tuh ada gunanya, bisa mencapai juara Eropa. Karena kan mereka di jokesnya seperti itu, mereka didedeknya uang banyak-banyak tapi tidak pernah juara UCL. Pertandingan final UCL itu nanti adalah pertandingan antara dreams dan obsession. And like Mourinho said, dreams always win. I hope for this time dreams still win than obsession. I hope. Mungkin begitu saja untuk minggu ini. Banyak hal yang bisa saya pelajari minggu ini, dan minggu ini akan sangat menyenangkan. Indonesia juara, Inter mencapai final. So I hope in the next final, next month ya, di finalnya itu Inter bisa meraih hasil terbaik.
Terima kasih semuanya. Segini dulu, sampai jumpa minggu depan. Ciao.